Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang teologi perjanjian dan tanda akhir zaman. Nah, ini kita telah bicara tentang seperti apa perbedaan eh, tanda-tanda akhir zaman yang Yesus sampaikan mengenai perang yang akan terjadi, hal-hal yang akan terjadi, dan secara khususnya kita sementara belajar tentang kembalinya Israel. Nah, ini merupakan bagian yang kedua. Dan ketika berbicara mengenai kembalinya Israel itu akan seperti apa katanya. Mari kita lihat dulu pembacaan kita di Yesaya. Ini bisa lihat nggak ya screen-nya? Bisa. Jelas, Pak. Jelas ya? Yang teologi ini perjanjian berikutnya belum? Oh, berikutnya belum. Oke, sebentar. Ini saya salah share-nya. Oke, saya share screen saja. Nah, jadi kalau kita lihat di Yesaya 43, Yesaya 43 ayatnya yang kelima sampai 6 dikatakan begini, ayat yang kelima dan ayat ke-6. Yesaya 43 ayat 5 dan 6, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Di sini ayat ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan memulihkan Israel, akan memulihkan umatnya. Dan mengenai hal ini ada 3 nubuat atau 3 pemahaman ya, pemahaman terhadap nubuat Yesaya. Secara khususnya kita sementara lihat Yesaya 43 ayat 5 sampai 6. Yang pertama kita sudah lihat bahwa nubuat Yesaya ini berbicara tentang nubuat masa depan yang dekat. Jadi ini tentang nubuat masa depan yang dekat, yang dekat. Ketika bicara masa depan yang dekat, ini bicara tentang Israel dibebaskan dari Babel. Oke, Babel. Jadi mereka di Babel selama 70 tahun, tetapi pada akhirnya dari Babel ini mereka dikumpulkan. Dan semuanya digenapi ketika orang Israel pulang dari Babel dalam, ini ada pemulangan gitu ya. Pemulangan dari Babel, benar-benar dari ujung-ujung bumi mereka keluar ya, mereka kembali lagi ke Yerusalem, ke kota mereka. Pemulangan dari Babel ini itu terjadi dalam 3 gelombang ya, 3 gelombang. Ibu-ibu mau bahas, ingin lebih tahu tentang pemulangan dari Babel ini, atau bagaimana 3 kali mereka dibuang, 3 kali mereka kembali, nanti bisa lihat, saya kasih referensinya di seri sejarah penebusan yang kelima, nanti bisa baca di situ. Oke, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Dibahas dan detail seperti apa sejarahnya, kenapa mereka lakukan itu. Jadi misalnya mereka dibuang ke Babel, kenapa? Alasannya apa? Kenapa Tuhan membuang mereka ke Babel, menghukum mereka? Apa yang terjadi? Kesalahan apa yang mereka lakukan? Apa tujuan Tuhan untuk mendisiplinkan mereka? Kemudian ketika mereka kembali, setiap mereka kembali, gelombang pertama mereka kembali, tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun bait suci. Tujuan yang kedua, di bawah pimpinan Ezra, apa yang hendak dilakukan? Hendak memulihkan ibadah. Jadi yang pertama, gedungnya sudah jadi, gedung bait sucinya sudah jadi, tetapi ibadahnya belum bisa dilaksanakan. Pelayan-pelayannya masih kurang. Nah, jadi dalam pemulangan atau pemulangan gelombang kedua itu terjadi. Nah, pemulangan gelombang ketiga itu Nehemia. Cuma Nehemia sendiri aja. Nah, ini untuk memperkuat sistem negara. Nah, jadi ada tujuan-tujuannya. Ini semua diwujudkan, semua digenapi. Jadi Yesaya 43 ayat 5 sampai 6 tentang nubuat masa depan yang dekat digenapi. Yang kedua, ini nubuat tentang masa depan yang jauh.
yang jauh. Ini berbicara tentang kemerdekaan Israel, kemerdekaan Israel. Jadi dari tahun 70 ini Yerusalem, jadi ini Yerusalem dihancurkan, Yerusalem hancur. Mereka baru bisa kembali lagi dengan proses yang panjang, kemudian mereka merdeka. Ini merdekanya di tahun 1948. Ini merdeka. Oke, merdeka. Sehingga ada jangka waktu yang sangat panjang gitu ya. Jangka waktu yang sangat panjang mengenai sejak mereka itu dihancurkan sampai mereka kembali lagi. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Kemudian ada yang ketiga namanya masa depan, nubuat, sebentar. Nubuat eskatologis. Nubuat eskatologis. Nubuat eskatologis ini atau nubuat akhir zaman. Semoga tulisan saya masih bisa kebaca. Ya. Oke, nubuat eskatologis atau nubuat akhir zaman. Kalau kita lihat di akhir zaman Tuhan akan kumpulkan umatnya. Oke, Tuhan akan kumpulkan umatnya. Tetapi apakah ini berbicara tentang Yahudi lahiriah? Lahiriah saja. Kita lihat nanti, ini pun berbicara tentang Yahudi lahiriah dan Yahudi rohaniah. Nah, seperti apa? Jadi kalau kita lihat ada dua tipe Yahudi. Ada dua tipe orang Yahudi. Dua tipe orang Yahudi. Tipe yang pertama ini yang kita kenal sebagai Yahudi lahiriah. Tapi tahu nggak ibu-ibu bahwa Yahudi lahiriah ini bagi mereka gitu ya, ini ada suatu keunikan. Keunikannya apa? Ini kan lahiriah. Artinya mereka menganggap ini sebagai kalau misalnya ibu orang Yahudi, kemudian ayah non-Yahudi, maka anak mereka adalah Yahudi. Berbalik lagi kalau misalnya ibu non-Yahudi, tapi ayah orang Yahudi. Apa yang terjadi? Anaknya gimana? Anaknya bukan Yahudi. Unik ya? Oh, dilihat dari ibu ya, Pak. Lihat dari ibu. Dilihat dari ibunya. Kalau ibunya orang Yahudi, siapapun mau dari bangsa manapun bapaknya, anaknya pasti Yahudi. Akan tetapi jika misalnya ayahnya itu orang Yahudi, terus ibunya non-Yahudi, maka anak yang lahir itu bukan orang Yahudi. Di sini kita bisa lihat bahwa anak dari ibu non-Yahudi ini tidak diakui kan? Kenapa? Kira-kira menurut ibu-ibu kenapa? Bukan dari keturunan Yahudi. Kan ada papanya. Yang mengandung bukan orang Yahudi ya? Karena yang mengandung gitu. Atau apa? Karena mereka melihat satu hal ini. Ya. Fungsi dari ibu. Ya. Ibu Yahudi itu ngapain sih?
Ibu Yahudi ini kerjaannya ibu Yahudi, mama-mamanya orang Yahudi itu ngapain? Itu adalah mendidik anak dalam Taurat. Ini kerjaannya. Jadi benar-benar ibu-ibu ini bukan bapak yang mendidik, ibu-ibu yang memastikan anaknya itu ada di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Makanya mereka melihat ibu Yahudi gitu. Ibunya yang penting, bukan bapaknya yang penting. Keyahudian seseorang itu dilihat dari mamanya orang Yahudi atau bukan. Kenapa? Karena mamanya memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar dalam mendidik anaknya di dalam Tuhan. Ini luar Pak biasa. Yudi, biasanya perjanjian lama kan di sana kan cewek nggak pernah dihitung kan ya? Benar, nggak dihitung. The only way yang dihitung cuma yang di sini gitu. Cuma itu. Tetapi gitu ya, kalau kita lihat, jika itu campuran ayahnya orang Yahudi, terus ibunya non-Yahudi, banyak dari antara mereka menyimpang. Banyak dari antara mereka menyimpang. Gitu ya. Nggak semua, tetapi kebanyakan dari mereka menyimpang. Tetapi ketika ibunya kenapa? Nanti kalau kita perhatikan lagi, itu ada kan setelah melahirkan. Ini kalau laki-laki kan ada berapa lama tidak boleh pergi ke bait suci. Kalau anaknya laki-laki berapa lama sang ibu. Oke, jadi kalau misalnya ibu melahirkan gitu ya. Nanti kalau ibu-ibu ketemu ayatnya, misalnya nanti bisa disampaikan gitu ya. Kalau laki-laki itu berapa hari ya? Ada berapa hari? Baru apa? Baru sang ibu ini boleh pergi ke bait suci. Nah, kalau perempuan biasanya lebih lama. Harus berapa hari? Ya, berapa hari baru boleh ke bait suci. Nah, pertanyaannya, berapa hari ini sang ibu ngapain? Betul kan? Ibunya ngapain? Kenapa ada tugas seperti ini? Kenapa ada tugas seperti ini? Karena semasa sang ibu itu merawat anaknya, ya sebelum dibawa ke bait suci gitu ya, sebelum ibunya bisa pergi ke bait suci, sang ibu itu memiliki tugas untuk mendoakan sungguh-sungguh anaknya tentang masa depannya. Ini tradisi mereka ya. Ini tradisi mereka, makanya luar biasa. Mendoakan anak mereka, sungguh-sungguh bertobat supaya apa anaknya ini bisa benar hidupnya. Oh, ini luar biasa. Dan ibu non Yahudi nggak akan bisa lakukan ini, nggak bisa lakukan ini, gitu ya. Makanya banyak yang misalnya kawin campur orang Yahudi, terus yang perempuan ini non Yahudi, anak-anaknya itu tidak dididik di dalam istilahnya di dalam hukum Taurat, ya, di dalam jalan Tuhan. Gara-gara hal ini, gitu ya. Makanya saya lihat kenapa seperti itu, gitu ya. Sangat-sangat tegas orang Yahudi mengenai hal ini. Oke, nah, ini Yahudi secara lahiriah. Ya, Yahudi secara lahiriah. Mari kita lihat. Yang kedua, Yahudi rohania. Yahudi rohania ini kalau kita lihat ini merupakan menjadi Yahudi lewat iman. Nih, lewat iman. Nggak ada jalan yang lain, hanya lewat iman. Roma 2 ayat 28. Coba kita lihat. Roma 2 ayat 28. Kita lihat ayatnya supaya kita bisa memahami. Roma 2 ayatnya yang ke-28. Dikatakan begini, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi,
Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ya, ayat 29 kita lihat. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi lewat iman. Ya, nanti bisa baca sampai ayat 29. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Jadi di dalam dunia iman ini tidak ada namanya kaitannya dengan darah, ya, darahnya apa, darah Yahudi atau non Yahudi, enggak ada masalah. Tetapi iman melampaui hubungan darah. Jika kita ada iman, dikatakan sini, jika kita ada iman, maka kita orang Yahudi di hadapan Tuhan, gitu ya. Galatia, kita coba lihat Galatia 3 ayatnya yang ke-7 dan ayat 29. Galatia 3 ayat 27, ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Mari kita lihat. Galatia 3 ayat 7. Dia katakan begini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi yang hidup dari iman, merekalah anak Abraham. Ayat yang ke-29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di sini kita bisa lihat bahwa kita semua adalah orang Yahudi. Kita semua adalah orang Yahudi, anak-anak Abraham lewat iman kepada Yesus Kristus. Dan hal ini melampaui hubungan darah atau darah daging. Makanya kita bisa lihat bahwa Yesaya tadi kita sudah baca Yesaya 43 ayat 5 sampai 6 ini melampaui orang-orang yang kembali itu nantinya ini melampaui hubungan darah. Ini adalah nubuat secara eskatologis. Nubuat eskatologis. Oke, artinya apa? Artinya yang akan kembali bukan hanya mereka yang lahiriah, yang KTP-nya Yahudi, tetapi yang akan kembali juga adalah Yahudi rohania, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus, memiliki iman lewat Kristus. Nah, berikutnya kita lihat tadi kan nubuat masa depan yang dekat. Ini bicara tentang kembali dari Babel kan? Kembali dari Babel. Nah, jika kita lihat nubuat eskatologis atau akhir zaman, ini bicara apa? Kembali dari mana? Atau keluar dari mana? Keluar dari kota besar Babel. Kota besar Babel ini bicara tentang dunia yang jatuh dosa. Dunia yang jatuh dosa. Ini yang dikatakan. Jadi orang yang percaya Yesus harus keluar. Jadi yang percaya Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ini. Yang keluar dari dunia yang telah jatuh dosa. Mereka harus apa? Harus kembali kepada Allah. Kita semua harus kembali ke sorga. Kayak ada orang yang bilang begini, kan setelah mati ya sudah selesai semuanya. Sorga, neraka itu hanya apa ya? Mereka katakan sorga dan neraka itu hanya buah pikiran dari orang Kristen, hanya untuk takut-takutin aja bahwa ada neraka.
Ada yang berbicara seperti ini. Akan tetapi kalau kita lihat di dunia ini, orang-orang mengantisipasi bahaya, betul ya? Mereka antisipasi ya. Contoh asuransi. Orang ambil asuransi kenapa? Oh, kalau sakit bisa ditanggung, betul ya? Jadi ada antisipasinya. Karena apa? Orang ambil asuransi karena antisipasi terhadap bahaya yang mungkin saja bisa terjadi. Bisa saja menimpa mereka. Nah, bagi manusia itu ada neraka. Bagi manusia ada neraka. Itu sebabnya kita perlu asuransi yang namanya Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak ke neraka, melainkan pergi ke surga yang kekal. Makanya harapan kita, pengharapan orang kudus itu haruslah kepada surga, bukan kepada dunia ini. Kenapa? Kalau kita lihat kota besar ini, kota besar Babel. Ini dunia yang seperti apa sih? Dikatakan bahwa ini dunia tempat berkumpul roh-roh jahat atau najis. Roh-roh yang kotor gitu ya. Artinya apa? Selama kita masih ada di kota Babel, kota besar Babel itu, maka kita akan selalu diikat oleh pengaruh dari roh-roh jahat ini. Akan sulit untuk keluar. Jika kita berlama-lama di situ, maka kita tidak akan bisa keluar, kita akan selalu ada di sana, akan terjebak, sulit sekali. Sangat sulit. Karena apa? Kota besar Babel ini atau dunia yang telah jatuh dosa, ini tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Coba kita lihat Wahyu 18, kita lihat Wahyu 18 ayat yang kedua sampai 4. Wahyu 18, mari kita lihat ayatnya yang kedua sampai ini Wahyu 1. Wahyu 2. Oke. Ini saya kebalik. Wahyu 18 ya. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Saya tulis dulu sini. Wahyu 18 ayat 2 sampai 4. Coba kita lihat. Oke, ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang sangat kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Kita bisa lihat, pada akhirnya di akhir zaman, umat Tuhan, sekali lagi, umat Tuhan harus keluar dari kota besar Babel ini. Kenapa? Karena ada banyak pengaruh-pengaruh jahat, dosa di sana. Kita harus keluar dari sana. Jadi kita kembali lagi nubuat Yesaya 11 ayat 11 dikatakan apa? Yesaya 11 ayat 11 sampai 12 coba kita lihat. Yesaya 11 ayat 11 dan 12. Dikatakan begini, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Siniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi.
Jadi pada akhirnya ini bicara tentang akhir zaman kan? Ya, akhir zaman. Tapi kalau kita lihat, ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat tangannya, bahasa aslinya itu Tuhan membuka tangannya, gitu ya. Tuhan membuka tangannya. Sebelum Tuhan membuka tangannya dan mengumpulkan semua umatnya, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Kita akan lihat di sini dikatakan begini. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi sebelum dikatakan bahwa Allah akan membuka tangannya dan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru bumi, ada satu pekerjaan yang akan terjadi. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan itu adalah pekerjaan mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu haruslah menjangkau seluruh bumi. Harus menjangkau seluruh bumi. Gitu ya. Setelah itu barulah apa? Barulah Tuhan akan kumpulkan mereka. Kumpulkan mereka. Jadi ini nubuat Yesaya mengenai kembalinya umat Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terjadi. Jadi ketika waktunya tiba, dari kota besar Babel, dunia yang telah jatuh, Tuhan akan apa? Kumpulkan semua umatnya. Ada pekerjaan ketika orang-orang berkumpul. Nah, ini mengenai hal ini Yesus pun nubuatkan kembali. Ya. Yesus menubuatkan mengenai hal ini, pekerjaan ini. Coba kita lihat. Matius. Kita lihat Matius 24. Matius 24. Kita akan lihat ayatnya yang ke-30 sampai 31. 30 sampai 31. Oke, kita lihat ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus sementara berbicara tentang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan hal itu. Akan ada pekerjaan mengumpulkan. Mengumpulkan. Makanya sekarang ini orang berkumpul di mana? Orang yang percaya Tuhan berkumpul di mana? Berkumpul di gereja. Jadi bagi kita ada harapan mengenai hal ini, karena Yesus menubuatkan tentang pekerjaan yang akan dilakukan di akhir zaman. Pekerjaan mengumpulkan. Cuma muncul pertanyaan. Bagaimana Tuhan mengumpulkan umatnya? Ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana Tuhan akan mengumpulkan umatnya? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan gitu ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan membuka tangannya. Membuka tangannya. Jadi ada ekspresi membuka tangannya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi Yesaya 11 ayat 11. Yesaya 11 ayatnya yang ke-11. Dikatakan Yesaya 11 ayat yang ke-11 begini. Sebentar. Yesaya 11 Yesaya. Oke, kita lihat Yesaya 11 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, pada waktu itu
Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Di sini ada kata mengangkat pula tangannya. Ya. Dalam bahasa asli, mengangkat tangannya di sini bicara tentang membuka tangan. Membuka tangan. Ini. Kalau kitab Indonesia bilangnya mengangkat tangan. Mengangkat tangannya. Oke. Membuka tangannya, ekspresi membuka tangannya di sini berbicara tentang kebaikan yang ingin Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan membuka tangannya itu hendak memberikan hal-hal yang baik. Artinya itu. Jadi contoh yang lain kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat yang kelima. Di sini ada peristiwa Tuhan mengeluarkan umat Israel, umatnya dari Mesir. Tetapi Tuhan lakukan dengan apa? Dengan mengangkat tangannya atau membuka tangannya. Membuka tangannya. Dan di situ ada kata menebus gitu ya. Menebus. Di Yesaya 11 ayat 11 di situ ada kata menebus. Menebus di sini berbicara tentang membayar suatu harga. Membayar suatu harga. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan Tuhan akan mengumpulkan, caranya apa? Dengan membayar suatu harga dulu. Jadi sekali lagi, Tuhan harus membayar sebuah harga tebusan, baru bisa mengumpulkan. Coba kita lihat supaya ayatnya jelas gitu ya. Sini. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya, akan membuka tangan kan, untuk menebus sisa-sisa umatnya. Jadi di sini ada kata menebus. Pada akhirnya mereka semua akan berkumpul kan? Akan berkumpul dari semua penjuru bumi, tetapi harus apa? Sebelum umatnya itu bisa berkumpul, ada satu hal yang harus terjadi. Hal apa itu? Itu adalah menebus. Setelah terjadi pekerjaan penebusan, barulah apa? Terjadi pekerjaan mengumpulkan. Mengumpulkan. Ini. Jadi menebus terlebih dahulu harus apa? Harus membayar suatu harga. Ya, tebusan, barulah bisa dikumpulkan semua umat Tuhan. Ini membuat kita terpikir tentang hal apa ya? Tentang hal Yesus Kristus. Betul ya? Yesus Kristus di atas kayu salib. Betul kan? Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita semua tidak akan berkumpul Bible study hari ini atau gereja tidak akan ada tanpa ada kayu salib Yesus Kristus. Betul ya? Maka Yesaya 11 ayat 11, Nabi Yesaya sementara bernubuat mengenai pekerjaan penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan setelah pekerjaan itu terjadi, umatnya akan berkumpul. Akan berkumpul. Ini referensi bagi kita Mazmur 104 ayat 28 ya. Jadi lewat darah Yesus Kristus semua umat berkumpul. Tanpa hal tersebut, tanpa darah Kristus, maka umat Tuhan tidak akan terkumpul. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai salib, gitu ya, mengenai salib, maka salib Kristus ini bicara tentang kasih, betul ya? Ini bicara tentang kasih kan? Kasih. Tetapi kasih ini
Ya, kasih itu mengikuti apa? Pengorbanan. Ini kan bicara mengenai kasih, bicara juga tentang pengorbanan. Dua hal ini. Kasih, pengorbanan. Untuk Allah mengasihi kita, untuk Yesus Kristus menebus kita, dia harus berkorban. Dan pengorbanan di atas kayu salib. Maka tanpa pengorbanan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi? Betul ya? Tanpa pengorbanan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi? Ini dua hal yang berhubungan erat. Jika kita katakan kita mengasihi, berarti ada pengorbanan. Makanya bukan cuma enak-enak aja gitu ya, tetapi perlu pengorbanan. Makanya ketika kita mengajak orang untuk mendengarkan firman Tuhan, atau ingin supaya orang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita menginjil orang-orang, ada pengorbanan yang perlu kita keluarkan. Betul ya? Entah itu mesti traktir dia kah, atau harus doakan dia, harus menangis untuk orang itu, harus ada yang dikorbankan. Tanpa pengorbanan tidak mungkin penginjilan bisa dilakukan. Inilah jejak Kristus, inilah jejak rasul-rasul yang sedang ditunjukkan kepada kita. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan akan mengumpulkan umatnya? Itu lewat membuka tangannya. Ya, membuka tangannya. Ketika dikata membuka tangannya, dia hendak memberikan yang baik. Dan apa hal yang baik yang dilakukannya? Apa hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan? Itu adalah menebus. Itu adalah lewat membayar suatu tebusan. Itu adalah lewat memberikan Yesus Kristus sebagai korban pendamaian bagi kita semua. Ini bagian pertama. Kenapa? Bagaimana Tuhan mengumpulkan umatnya? Yang kedua, caranya bagaimana? Caranya itu dikatakan Tuhan akan mengumpulkan itu lewat pekerjaan. Ini saya kutip, mengandung atau bersalin. Ya, bersalin. Jangan nggak usah mengandung, bersalin gitu ya. Lewat pekerjaan bersalin. Nah, ini kita baca dulu ayat ini gitu ya, supaya kita nggak bingung. Maksudnya bersalin ini apa gitu ya. 66, Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat. Yesaya 66 ayat 6 sampai 8. Kita lihat. Pasal yang terakhir. Ayat 6 sampai 8. Oke. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Datang dari mana katanya? Dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ayat 8. Siapakah? Nah ini. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masa akan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi di sini bukan berbicara tentang perempuan melahirkan, bukan. Ya, bersalin, bukan. Tetapi ini secara rohani tentang bagaimana Tuhan mengumpulkan umatnya itu dalam satu ketika. Dalam satu ketika. Maka di bagian akhir di sini dikatakan baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Nah, jadi dikatakan apa? Ada suatu ekspresi satu bangsa dilahirkan, ya, dilahirkan dalam satu hari. Oh, luar biasa, betul ya? Tetapi ini akan terjadi di akhir zaman. Benar-benar akan terjadi di akhir zaman. Tuhan akan mampukan untuk semua hal ini diwujudkan. Maka di akhir zaman ini berbicara tentang pekerjaan penginjilan. Ya, yang sangat besar.
Pekerjaan penginjilan yang sangat besar terjadi. Sion di sini, Sion berbicara tentang gereja. Berbicara tentang gereja. Karena apa? Pekerjaan Tuhan itu harus dilaksanakan lewat gereja. Kalau kita baca mengenai hal ini di kitab Efesus, bagaimana Rasul Paulus menyatakan di Efesus pasal 2 atau pasal 3, nanti Ibu bisa cek di situ, bahwa rahasia Tuhan itu telah dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus telah mempercayakan semuanya kepada gereja. Jadi rahasia itu ada pada gereja, dan gereja harus menyampaikan kepada umat-umat Tuhan. Ya, umat-umat Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Coba kita lihat mengenai hal ini. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Ini semua berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, akan terjadi di akhir zaman. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Lihat di sini, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kemudian ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Maka firman Tuhan itu keluar di mana? Dari gereja kan? Dari gereja. Yerusalem di dalam bahasa Ibrani ini memiliki arti kota damai. Yerusalem, Salem, Shalom, Yeru, kota damai. Jadi di akhir zaman firman akan keluar dari tempat yang penuh damai, gitu ya. Tempat yang penuh damai. Itu sebabnya segala pekerjaan ini akan terjadi. Tuhan akan mengumpulkan semua umatnya di akhir zaman. Firman Tuhan akan digenapi. Ulangan 28 ayat 1 dikatakan apa? Ulangan 28 ayat 1, coba kita lihat. Ulangan 28 ayat 1 dibilang begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka penting bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang mendengar, menerima firman dengan baik. Karena lewat kita semua pekerjaan penginjilan yang sangat besar akan terjadi. Ibu-ibu telah bertumbuh, betul ya? Bertumbuh. Kalau lihat dari awal kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dibaptis sampai hari ini, betul ya? Bagaimana kita menerima firman, pengenalan akan firman itu bertumbuh di dalam kita. Pengenalan ini makin penuh kan? Ya makin bertambah. Percayalah bahwa lewat kita pun kita harus apa? Menyampaikan pengenalan akan Tuhan ini. Visi inilah yang sedang dilaksanakan oleh Pendeta Abraham Park, penulis seri Sejarah Penebusan. Supaya apa? Supaya pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh, bukan untuk berdebat tentang teologis seperti apa, teologi seperti apa, tetapi memahami Alkitab sebagai firman Tuhan, memahami sejarah penebusan Tuhan, bagaimana semua pekerjaan Tuhan itu akan diselesaikan. Tapi semua orang banyak sibuk dengan melakukan hal-hal yang lain dan tidak memperhatikan tentang hal ini. Betul ya? Pengenalan akan Tuhan harus apa? Harus menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Pekerjaan ini harus terjadi. Barulah pekerjaan mengumpulkan itu bisa selesai. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kehendak Tuhan, menjaga firman Tuhan. Lebih lagi kita bisa sampaikan pengenalan akan Tuhan ini kepada lebih banyak orang. Kita bisa mempersiapkan pekerjaan besar di akhir zaman ini. Kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menggenapi sejarah penebusan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukan hal ini. Amin. Amin.
Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan.